Saya ingin sapa dulu semuanya nih. Halo, sehat semua ini? Sehat nggak? Sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Masih semangat nggak? Semangat, Ya? Pak. Hamin berapa lagi nih? Hamin 5 bulan. Ada 5 bulan UTBK-nya? Enggak ya? 4,5 bulan lagi. Berapa bulan lagi, Farel? Berapa bulan lagi nih, Fiona? 4 bulan, 5 bulan lah. Siap ya, berjuang ya. Siap, Pak. Siap nggak? Mantap nggak? Siap ya? Siap, Tata? Semangat nggak? Semangat ya. Ayo kita belajar dong. Oke. Lanjut ya. Langsung. Oke. Kita akan belajar review. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak kamu untuk mengingat pelajaran kita yang kemarin, 2 hari yang lalu ya. Nah, jadi kita ingin mereview dulu, ya. Review jenis akar ditinjau dari nilai diskriminan, betul ya? Ditinjau dari nilai diskriminan. Nah, diskriminan itu apa kemarin? B kuadrat kurang 4AC. Gini ya. Nah, yang pertama, ada yang masih ingat nggak? Akar-akarnya dibagi berapa kriteria, yuk? Masih ingat nggak? 2, Ayo. Pak. Akarnya nanti itu bisa real dan tidak real. Kalau dia akar real, nama lainnya nyata atau real. Kalau dia tidak real, Imajiner, Pak. tidak nyata. Sabar ya, kita ulang sebentar. Nah, gini kan? Masih ingat? Sebagian sudah bagus ya, udah mencatat ulang. Nah, kalau dia akar nyata, dibagi 2 kasus. 2 akar yang berbeda, dan akar kembar ya. 2 akar kembar. Nanti kadangkala akar kembar ini akar nyata tadi ditandain dengan apa? Gimana diskriminannya? Masih ingat? Diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Yang ini tidak nyata, diskriminannya lebih kecil dari 0. Gitu kan? Nah, kalau dia 2 akar yang berbeda, diskriminannya lebih besar dari 0, dan akar kembar diskriminannya sama dengan 0. Nama lain akar kembar ini bisa kalimatnya nanti bisa disebut sebagai akar tunggal. Walaupun dia X1 dan X2-nya ada 2 dan dia kembar, itu nanti bisa nama lainnya akar tunggal. Nah, tentukanlah nilai P agar akar-akar ini mempunyai nilai solusi tunggal, akar tunggal. Bisa nama lainnya ini solusi tunggal, ya, biasanya begitu. Tambahkan di bukumu, solusi tunggal. Artinya akarnya tunggal. Ini ada berapa orang ya? Saya ingin lihat dulu. Kamu di meja belajar nggak ya? Halo, dengar suara Bapak? Meja belajar dong, Pak. Dengar, Pak. Meja belajar dong ya. Saya ingin lihat dong. Berapa orang? Ada Erleta, ada Hanifah, Kanita. Siapa lagi nih? Halo dia, Joya. Adrian, di meja belajar nggak ini si Adrian nih? Mana si Adrian? Di meja belajar atau, Pak? Ya.
Aktifin Halo. dulu kameranya. Siapa ya? Ini udah Bentar. aktif, Pak. Oh, udah. Oh ya, tadi enggak kan? Saya lihat dulu dong. Nih, ada Resanti, Audrey, Joya, Giane. Ini si Giane ini main TikTok atau gimana nih? Enggak kan? Main Pak. Enggak bang, enggak serius enggak. Enggak ya. Farel, Alisa. Ada Ratu, ada Asri. Ada Firly, ada Farin. Ada Wicakson, Alivia, Putri, Fidela, Bahira, Devri. Pada semangat semua enggak ini? Ada Meliana. Sebentar. Saya Semangat, Pak, semangat. lihat dulu dong. Saya lihat dulu ya. Tunggu. Tunggu ya. Siapa lagi ini? Saya lihat dulu dong satu-satu ya. Ada Jahera, Asri, Wicaksana, ada Fidela, Nikita, Sasi, Rauda, Simponi. Ya, boleh sambil makan ya, menyesuaikan. Ahmad, Dimas, Faujan, Rahel. Jahit, di meja belajar nggak kamu, Jahit? Ayo si Jahit. Iya Pak, lagi di meja belajar Pak. Bentar. Sip. Toilet, toilet, Pak. Bentar. Siapa nih? Tuh ada 44 orang ya. Ini kok ada siapa nih? Soalnya ini siapa nih? Kenal ini nggak? Apa nih? Halo Pak Luhut. Soalnya coba aktifin kameranya. Apa nih? Siswa kita bukan? Mana soalnya? Siapa nih? Ini Anais. Ya Allah di spotlight Bapak malu. Nggak apa-apa, sorry. Anais mana Anais? Ini call a friend. Oh, Hai guys. soalnya ini. Kayaknya anak 3 tahun lalu deh ini. Ada yang nyebar link saya ya? Siapa yang nyebar link? Siapa ya? Dimas ya? Liko tuh Pak, Liko. Seliko, ada Seliko. Seliko yang nyebar link. Bohong. Enggak, Pak. Itu mah ngaco aja, Pak. Demi apa? Soalnya kan FK 4 bukan? Iya. Hah? Ini si Anais juga. Anais dari mana ini dapat link ini? Ada yang nyebar link Halo saya ya? semua. Ya udah, soalnya deh. Mau pesan-pesan kali kamu ya? Pengen lihat adik kelas ya? Halo, mana Sonya? Halo Sonya, suaranya? Ih, HP-nya lemot. Halo Pak. Aku lemot gak sih Pak? Ya Allah, malu banget ini udah ini lagi lemot lagi. Ya udah, Anais, tunggu. call a friend, Anais. Anais, mana Anais? Anais. Bentar. Dan Anais. Aduh. Anais di mana? Agak malu. Farmasi ya? Farmasi ITB bukan? Dengeran nggak, Pak? Iya, farmasi ITB bukan kamu ya? Benar ya? Halo? Iya, benar ya? Farmasi kan? Halo? Iya. Anais Iya. farmasi ITB kan? Langsung aja nih. Iya. Iya, nggak aku kerasa farmasi ya? ITB. Tiba-tiba udah jadi mahasiswi aja dong. Iya, Pak. Ada mau perasaan pesan baru. nih buat Ada. adik-adik anak 3 ini. Kalau kita dulu kan mantap 3-nya Bapak yang ngajar di ruang G ya, atau ruang A dulu Ruang- kan. Iya, G atau Pak. Di ruangan A. Biar bulan satunya gampang kan. Masih ingat ya Sonya ya? Masih banget. Kayak masih kemarin, Pak. Soalnya baru ini. Iya. Apa nih mau Aduh. pesan-pesan sama adik-adik ini nih? Anak 3 semua ini. Ini kan soalnya kan harus rahasia, jadi dijaga kan, kayak dulu juga. Nah, gimana yo? Mau pesan apa, Nais? Jadi, kalian kan sekarang, aduh agak malu Pak. Bentar, 1, 2, 3. Ya udah. Jadi, hai, kenalin dulu. Pertama, aku Anais Ayu dari 32020. Terus kan sekarang kalian lagi ini kan, lagi intent nih, terus online. Gue tahu banget lah rasanya gimana. Susah kan diskusinya itu online. Biasanya kan aku sempat nih ngerasain offline. Terus kayak beda banget, sangat berbanding terbalik sama online. Cuma kalau misalnya kalian, apalagi nih kalau Pak Luhut lagi bikin taman-taman gini, wajib banget lah, parah harus ikut. Pokoknya kalau Pak Luhut udah minta potretan, harus banget langsung ngirimin, terus tanya-tanya, pokoknya itu sangat worth it guys, pasti. Terus nanti apa progres menurut aku sangat penting ya, soalnya
kalau kita ngerjainnya bener-bener, kita bisa tahu gitu mana yang salah dan nggak akan ngelakuin lagi. Terus jadi kayak progres itu adalah kunci menurut aku. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian nilai TO-nya rendah gitu, sedihnya 2 detik aja lah, terus langsung seneng lagi, pokoknya langsung kejar. Terus ini bentar lagi banget kan, kayak berapa bulan lagi, nggak akan kerasa guys, sumpah nggak akan kerasa banget. Bener-bener ngedip juga udah nyampe UTBK, ini mah udah Desember lagi kan. Bisa guys, pasti bisa. Pokoknya jangan sampai, apa sih, memandang rendah, pasti memandang rendah diri kalian, apalagi kalau cuma gara-gara TO gitu. Harus maju terus dan progresnya itu wajib, jangan gara-gara di rumah itu jadi nggak ngerjain progres guys. Tetap progresin aja lah pokoknya. Progres adalah kunci menurut aku. Soalnya dari situ kita bisa lihat kesalahan kita. Terus ya udah banyak-banyak berdoa, terus baik-baik sama orang-orang. Terus rajin intannya, pokoknya jangan sampai AFK. Pokoknya selalu datang kalau inten dan ikutin semua TO-nya. Kualitas lebih dari kuantitas kalau aku. Yeay, semangat. Udah, Thank gitu you. aja. Nice. Ya, Sama-sama. lancar ya di farmasinya ya. Amin, Pak. Amin ya. Nah, Makasih, Pak. saya Aduh. lumayan dulu ya nilai PK ya. 600 Iya, berapa Pak. sih? Aku Hampir pokoknya 700 guys ya. harus Semangat rajin lah ya. PKN. Bisa menaikkan banget. Mantap. Oke. Bentar. Mana sih Sonya ini? Tunggu, Bapak. Sonya, Udah ada. mana videomu? Ih, aku kalau pakai video lemot Bapak, ya Allah. Tadi malu-maluin. Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa deh. Nggak bisa. Coba dulu. Coba. Mana videonya? Lemot. Ih, Pak. Apalah. Iya, Pak. Udah, Pak. Fix, Pak. Ya Jangan, udah nggak Pak. apa-apa. Udah. Ya udah Oke. nggak apa-apa. Mau bilang apa ini buat adik-adik ini? Anak 3 semua ini. Cie, anak 3. FK 4 kamu ya? Hah? FK 4 bukan? UTBK ya? Alhamdulillah. Ya, UTBK. Apa ya, buat kalian semua semangat. Sebenarnya enggak sih klasik karena ya kayak semangat gitu teh. Bener sebenarnya udah Iya. dibilang sama. Tapi tetap putus. Oh iya, pas putus. Oke. Ih, Benar. nangis banget. Enggak, Oh enggak. iya. Nah, pokoknya aku ngomong aja ya, nggak apa. Ikutin saran Pak Luhut aja lah, nggak apa. Kalian dulu juga aku sama Ana kalau nilai TO-nya turun, disepet-sepet ya, disindir-sindir nggak apa. Itu membuat Kaji kita ulang. lebih kaji ulang. Udah, kalian semangat aja guys, nggak apa. Kan malam-malam gini, ya udah nggak apa, daripada bucin, kita tinggalkan bucin, kita belajar. Yuk belajar, jangan tiktokan. Aku suka lihat ini nih. Aku suka lihat Fiona nih di TikTok nih. Oh ya. FYP aku nih. Nggak apa, Fiona lagi ini ya, lagi pusing, nggak apa. Udah, gimana ya? Semangat aja dah. Bisa. Yeay. Thank you Sonya. Iya, seingat saya Sonya lumayan ya nilai PK ya. 700-an kan? Bener ya? Seingat saya gitu. Oke. Ya, PK aku 700, Pak. Amin. Enggak amin. 710 Enggak ya? amin, udah Sonya. A+ lah. Semangat kuliahnya. Thank you Oke. Sonya. Semangat intennya guys. Saya bikin dulu dong. Saya dong. Oke, Anais. Makasih. Ya Pak, sama-sama. Semangat guys. Dadah. Sonya, Anais menyesuaikan. Dadah Pak. Makasih ya. Iya. Oke, lanjutkan belajar FK-nya biar jadi dokter yang keren, bisa nolongin orang. Ada semua. Oke, ya Anais juga ya, jadi apoteker dan lanjut studi. Thank you, Sonya. Dadah. Oke deh, ini pengen lihat adik kelasnya tadinya di WhatsApp-nya saya. Oke, sekarang kita berarti belajar ya. Ya, ini kan hanya masalah waktu aja. Kamu juga nanti begitu. Oke, kuat belajarnya sampai jam 10. Masih semangat? Semangat Pak, kuat Pak. Kuat dong. Ya. Oke. Nah, ini review sebelumnya. Jadi, akar itu ditinjau dari diskriminan begini ya. Solusi tunggal, 2 akar berbeda, akar nyata, dan akar yang imajiner. Nah, kemudian ini ternyata masih bisa kita bikin lebih spesifik. Nah, kameranya boleh nonaktif juga nggak apa-apa, ya. Biar lancar sinyalnya. Oke,
Bapak hapus dulu ini, kalau kamu udah bisa, kita akan lanjutkan pengembangan jenis akar. Jadi ternyata diskriminan itu hanyalah dasarnya saja. Nah, nanti di soal-soal jenis-jenis akar itu dikembangkan. Nah, oke. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang kedua. Persamaan kuadrat yang kedua. Nah, yang pertama, kita akan mengembangkan jenis akar yang tadi. Ya, pengembangan jenis akar. Oke, yang pertama, nanti nilainya tetap ditinjau dari nilai diskriminan. Nih, nilai D ditentukan dari 3 hal. Kalau yang sebelumnya hanya nilai diskriminan, sekarang ditentukan dari 3 hal. Nilai diskriminan, terus selanjutnya bagaimana hasil jumlahnya, kemudian bagaimana hasil kalinya. Nah, kira-kira gitu. Oke? Yang pertama, kalau misalnya dia disebutkan, ini nggak dihafalin tapi dipahami, ya. Kalau misalnya disebutkan, yang pertama itu adalah akar-akar yang positif. Akar-akar positif. Nih, gitu ya. Nanti, kalau dia akar-akar yang positif, artinya apa? X1-nya lebih besar dari 0, X2-nya juga lebih besar dari 0. Apa akibatnya untuk 3 hal ini? Kalau dia lebih besar dari 0, artinya dia real. Kalau dia lebih besar dari 0, X2-nya juga artinya dia lebih besar, diskriminannya bagaimana, ya. Tetapi ada kemungkinan dia kembar, kan? Maka diskriminannya nanti lebih besar sama dengan 0. Yang ini. Kemudian, hasil jumlahnya. Ini saya kasih warna berbeda, tunggu ya. Nah, yang pertama, diskriminannya lebih besar dari 0. Karena ada kemungkinan dia kembar. X1-nya 3, X2-nya 3. Kembar, diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya dia positif, kalau kita jumlahkan, X1 tambah X2 juga positif. Lebih besar dari 0, oke? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Kalau hasil kalinya positif kali positif, berarti positif juga. Oke? Putus ya? Masih dengar nggak suara saya? Masih, Pak. Oke. Lancar. Lancar ya? Nah. Oh. Mepet banget. Sorry. Nah, gini ya. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya 2 akar yang negatif. Gitu. Akar-akar negatif. Seperti yang saya bilang, bukan dihafalin tapi dipahami. Ya. X1-nya lebih kecil dari 0, X2-nya juga lebih kecil dari 0. Kemudian nanti akibatnya apa? Ada kemungkinan dia kembar. Makanya lebih besar sama dengan 0. Yang tidak mungkin dia imajiner. Nggak mungkin, karena nilainya real. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. X1 tambah X2 dijumlahkan negatif. Kalau dikalikan, X1 kali X2, dia harus positif. Negatif kali negatif positif. Bisa ya? Nah, yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, nanti ada namanya akar-akar berlainan tanda. Akar-akar berlainan tanda. Gini, ya. Kalau akar-akar yang berlainan tanda, yang satu positif, satu negatif. X1-nya misalnya positif, X2-nya positif. Negatif ya. Yang satu positif, satu negatif maksud saya. Nah, artinya apa? Kalau begitu, diskriminannya
Yang satu positif, satu negatif, nggak mungkin kembar, tetapi nilainya real. Artinya apa? Dia haruslah berbeda. Jadi diskriminannya pasti lebih besar dari 0. Oke? Sementara kalau dijumlahkan, bisa nggak kita simpulkan? Bisa nggak kita simpulkan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kadang dia 0, kadang dia negatif, kadang dia positif. Contoh, X1-nya Bapak bikin 4, X2-nya 4. Kalau dijumlahkan, positif 8. Kalau X1-nya itu 4, X2-nya min 4, ya, dijumlahkan, oh ini tadi min 2 maksud saya. Dijumlahkan 2. Dijumlahkan 0. Kalau kayak gini, bagaimana kan gitu kan? Nah, jadi nggak bisa disimpulkan. Kadang dia positif, kadang dia 0, kadang dia negatif. 3 min 5. Dijumlahkan min 2 gitu. Ya. Jadi nggak bisa disimpulkan. Yang bisa disimpulkan diskriminan-nya berbeda, kemudian hasil kalinya yang satu positif, satu negatif. Kalau dikalikan apa dong? Negatif. 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 Nah, yang berikutnya, akar-akar berlawanan yang keempat. Kalau kita ketemu akar-akar berlawanan. Nah, yang satu negatif dari yang lainnya. Jadi, ini artinya kalau dibikin kalimatnya, ini adalah X1 sama dengan min X2. Kalau X1-nya 5, berarti X2-nya adalah min 5. Oke? Nah, karena ini tidak akan mungkin sama, ya, tidak mungkin dia sama, berarti diskriminannya bagaimana dong? Berbeda. Dua akar yang berbeda. Diskriminannya pasti lebih besar dari 0. Kemudian jumlahnya. Jumlahnya apa yang bisa kita simpulkan? X1 sama dengan negatif dari X2. Kalau di sini 5, yang di sini adalah min 5 nanti. Ya. Dijumlahkan 0. Bisa diikutin? Nah, berarti hasil jumlahnya X1 tambah X2, hasilnya adalah 0. Kemudian hasil kalinya. Hasil kalinya. X1 dikalikan X2, nanti harus gimana, yo? Yang satu lawan dari yang lainnya. Berarti harus lebih kecil dari 0. Bisa diikutin? Bisa. Halo? Ya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir, cukup nggak ya? Saya lihat dulu. Kayaknya masih cukup biar rapi, ya. Di sini berarti yang kelima. Yang kelima, dia bilang, nih, akar-akar berkebalikan. Ya. Akar-akar berkebalikan. Nih, akar-akar yang berkebalikan. Artinya apa? X1-nya itu adalah seper X2. Kalau X1-nya 3, X2-nya berarti sepertiga, dan seterusnya. Nah, penjumlahannya kita nggak tahu. Tetapi diskriminannya bagaimana, yo? Diskriminannya bagaimana? Lebih besar sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 aja? Ayo. Kadangkala dia sama. Kalau X1-nya itu sama dengan 1. Nanti X2-nya 1 juga. Dibagikan gitu. Kalau X1-nya 5, X2-nya nanti 1/5. Kadang dia sama, kadang dia berbeda. Ya, akarnya. Mungkin dia ada kasus sendiri dia sama. Pada saat X-nya 1, dan X-nya adalah min 1. Kalau X1-nya min 1, nanti X2-nya juga 1/-1. Min 1 juga kembar. Kadang dia kembar, kadang dia berbeda. Ya. Jadi diskriminannya juga nanti lebih besar sama dengan 0. Ngerti? Bisa ya? Nah, kemudian yang berikutnya. Kalau jumlahnya kita nggak bisa menentukan. Kalau X1-nya positif, nanti X2-nya positif. Kalau dijumlahkan, jadi positif. Kalau X1-nya negatif, X2-nya
Negatif juga, kalau dijumlahkan negatif. Jadi nggak bisa disimpulkan. Yang bisa disimpulkan hasil kalinya. Hasil kalinya, dia menyatakan apa dong? Lebih besar dari 0. Sama dengan 1. Eh, Ya. Oh iya. Kalau X1-nya dikalikan X2, X1-nya tadi adalah 1 per X2, dikalikan X2, nanti hasilnya adalah tetap 1. Bisa diikutin? Bisa, Pak. Nah, inilah nanti yang menjadi dasar kita mengerjakan soal-soal PTN itu. Oke? Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Contoh. Saya ini udah bisa, kita akan kenal soalmu. Oke? Kalau ini udah bisa. Kita akan bahas soal nih. Ya. Ini keren-keren soalnya. Mempunyai akar real. Sebentar. Saya lihat dulu contoh soal. Nah, lihatlah soal nomor 2. Oke? Nomor 2. Lihat ya, soal nomor 2. Yang masih berkaitan dengan ini saya bawakan. Nomor 2 dia bilang, diketahui 4x kuadrat, yang di sini ya, yang di sini, yang saya bagi. Diketahui 4x kuadrat min 2mx ditambah 2m dikurang 3 sama dengan 0. Supaya kedua akar-akarnya real dan berbeda dan positif haruslah bagaimana? Nomor 2. Nih. Ada 4x kuadrat dikurang 2mx ditambah 2m min 3 sama dengan 0. Akar-akarnya katanya itu adalah berbeda dan positif. Katanya X1-nya lebih besar dari 0 dan X2-nya lebih besar dari 0. Terus selanjutnya katanya apa? X1 tidak sama dengan X2 dan berbeda. Real positif. Real positif. Nah, untuk menentukan ini, tadi kita harus memperhatikan 3 aspek yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi, diskriminannya bagaimana, jumlahnya bagaimana, hasil kalinya bagaimana. Nah, 2 akar real yang berbeda dan positif. Berarti, kalau X1-nya positif, X2-nya positif, berarti X1 kali X2-nya juga nanti positif. Bagian yang pertama. Dah? Atau tambah dulu ya? Tambah dulu deh. Gini. Kemudian hasil kalinya. X1 kali X2 juga positif. Kemudian diskriminannya. 3 aspek itu harus ditinjau. Diskriminannya katanya real positif dan berbeda. Berarti diskriminannya lebih besar dari 0. Ngerti semua? Nah, sekarang tinggal kita ikutin jejaknya. X1 tambah X2 itu kemarin kita min B per A. Berarti 2M per 4 lebih besar dari 0. M per 2 lebih besar dari 0. Berarti M-nya haruslah positif. Ini dulu. Udah? Bisa diikutin? Nah, kemudian yang ini, X1 kali X2. 2M min 3. 2M min 3 per 4. C per A. Lebih besar dari 0. Berarti 2M min 3 lebih besar dari 0. Berarti 2M lebih besar dari 3, M-nya lebih besar dari 3 per 2. Oke? Kemudian yang ini, diskriminannya lebih besar dari 0. Ya, diskriminannya lebih besar dari 0. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Berarti 2M kuadrat kurang 4 kali AC. 2M min 3 lebih besar dari 0. Bisa? Nah, itu masih sampai nggak di situ ya? Kameranya ya, bentar ya. Oke, masih sampai ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti ini jadi 4M kuadrat. 4M kuadrat dikurangi
16 dikalikan 2M dikurangi 3, lebih besar dari 0. Semuanya bagi 4. Bagi 4, dapat 4. Ya. Dapatlah dia M kuadrat dikurangi 8M min 4 kali min 3 plus 12, lebih besar dari 0. Kita faktorkan M min 6, M min 2, lebih besar dari 0. M-nya sama dengan 6, M-nya sama dengan 2. Kita bikinlah garis bilangan sementara, khusus yang diskriminannya saja. Di sini 2, di sini 6. Positif, negatif, positif. Yang diambil yang positif. Oke? Nah, sekarang dari 3 bagian itu harus kita gabungkan ke dalam satu garis bilangan. Ya, kita harus bikin ke dalam satu garis bilangan. Gini. Oke? Nah, pertama-tama M-nya lebih besar dari 0. Bikin ke kanan. Sekali. Aman yang ini. Kemudian yang tengah. M-nya harus gimana, yo? Lebih besar daripada 3/2. Lebih besar itu kan ke kanan artinya. Dah. Kemudian, yang berikutnya, yang terakhir. M-nya lebih kecil daripada 2. Di sini 2. Lebih kecil daripada 2. Ke kiri. M-nya lebih besar daripada 6. Nah, semua kita akan fokus ke bagian yang diarsir paling banyak. 3 bagian itu yang mana? Ini 3 bagian diarsir. Benar ya? Ini 3 bagian yang diarsir. Pagarnya ada 3. Jadi kalau mau disimpulkan, berarti ini 3/2 lebih kecil dari dari M, lebih kecil dari 2, atau M lebih besar dari 6. Yang mana dong jawabnya? Apa jawabnya di situ? Yang C. Benar? Jawabnya yang C. Bisa diikutin? Tes. Pak, Nyambung. Pak, Masih ya? Ya? aku mau nanya, Pak. Ya, gimana, bro? Itu si X1 kali X2-nya tuh jadi rumusnya tuh yang mana kan kalau yang X1 tambah X2 mah kan D per A. Min D per A. Ya, X1 kalau kali yang X2, C ya per A. itu apa? C per A. Oh, C per A. Yang C tadi per A. yang kemarin, ya, 2 hari lalu. Oke? C per Oke. A. Ini B per A, ini C per A. Bisa diikutin? Bisa, Pak. Ngerti? Nah, sekarang kita akan telusurin yang model begitu. Semuanya. Oke? Nah, kita akan lihat. Bentar. Nah, lihatlah soal SBMPTN 2017. Diambilnya nomor 8. Oke? Bisa ini? Boleh kamu screenshot biar Bapak hapus. Dah? Nanti kau pindahkan biar hasilnya maksimal. 1, 2, 3. Saya hapus ya. Oke? Oke. Nah, ini sekaligus sudah level UTBK ya, soal-soalnya. Nah, tenang aja. Kan nggak mungkin bisa langsung drastis. Nambah-nambah ilmunya itu kan satu-satu. Sebelumnya kamu nggak tahu itu min B per A. Jumlah atau bentuk simetri. Kan nambah-nambah satunya semua. Ya. Oke? Bapak hapus ya. Aku mau nanya dulu Pak ini Pak. Ya, Ini, Pak. gimana bro? Yang di diskriminan itu kan M min 6 dikali M min 2 lebih besar dari 0. Itu maksudnya kenapa jadi sama dengan terus bikin garis bilangan gitu, nggak langsung M lebih besar dari 6, M lebih besar dari 2. M, karena dia kan sudah pertidaksamaan ada 2 unsurnya kan, kalau ini kan sendiri. Jadi yang ini kan ada 2 bagian, biar lebih fix aja. M-nya lebih besar dari 6, M-nya lebih kecil daripada 2. Oh, kalau
Kalau sendiri nggak apa-apa kan? Oh, Kalau I kan ada 2 pembuat nolnya, oke? oke Pak. Bisa ya? Nah, Bisa Pak. biar lebih hati-hati. Kadang-kala nanti di tengah-tengah dia kalau dia lebih kecil. Nah, oke ya? Oke Pak. Tadi nomor berapa saya bilang? Nomor 8. Ya. Lihat semuanya nomor 8. Dia bilang ada X kuadrat min 2AX ditambah A ditambah 20 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah X1 dan akar-akarnya adalah X2. X1-nya itu lebih besar daripada 1. Kita ikutin dia. X2-nya lebih besar dari 1. Itu ya soalnya ya. Kedua akar dari persamaan ini lebih besar daripada 1 untuk A yang berapa? Benar ya? Ini katanya gitu kan? Nah, ini kan soalnya muncul nggak di situ? Ada ya? Nah, sekarang kalau misalnya, kalau yang tadi lebih besar dari 0, X1-nya, X2-nya lebih besar dari 0 kan gampang. Tapi idenya itu sama. Ya. Idenya sama untuk A yang berapa. Maka kita telusurin satu persatu jejaknya. Tadi X1 tambah X2-nya bagaimana? Terus yang tengah apa tadi? X1 kali X2-nya bagaimana? Bisa? Bagaimana? Terus yang satu lagi apa? Diskriminan. Tetap berfokus pada itu. Diskriminannya bagaimana? Ya. Nah, X1 tambah X2, apa yang bisa kita simpulkan? Kalau yang satu positif juga. Dia pasti positif. Tapi positif berapa? X1 tambah X2. Gimana kita memastikannya? Maka yang kita lakukan adalah kayak gini. X1 lebih besar dari 1, X2 lebih besar dari 1. Maka ini boleh kita jumlah. Kenapa? Karena tandanya sudah sama. Oke? Kita jumlahkan yang kiri, kita jumlahkan yang kanan. X1 tambah X2 haruslah lebih besar dari 2. Bisa diikuti? Nah, sekarang X1 tambah X2 min B per A. Min 2A dibagi 1. Jadi 2A lebih besar daripada 2. Bisa diikuti? Nih. Ya. Berarti A-nya lebih besar daripada berapa? 1. Itu baru yang pertama. Nah, sekarang yang tengah. Perkalian. Ada suatu bilangan yang lebih besar daripada 1. Dikalikan dengan bilangan yang lebih besar daripada 1. Nanti hasil kalinya bagaimana? Yo. Hasil kalinya gimana? Mungkin nggak dia lebih rendah daripada 1? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Benar nggak? Ada bilangan yang lebih besar dari 1. 1,5, 1,1, dan seterusnya. Dikalikan dengan bilangan yang lebih besar dari 1. Hasil perkalian mereka itu pasti lebih besar daripada 1. Logikanya begitu. Tetapi kita ingin simpulkan dulu dengan baik. Kan gitu kan? Nah, Ya, Pak. biar bisa kita otak-atik, X1-nya ini kan lebih besar dari 1. X1 lebih besar dari 1. X2 lebih besar dari 1. Kalau begitu, satunya saya geser dulu ke kiri. X1 kurang 1 lebih besar daripada 0. Gitu caranya. Boleh nggak? Ini X2 kurang 1 lebih besar dari 0. Ada bilangan positif. Lebih besar dari 0 itu kan positif. Ini juga positif. Positif kali positif pasti positif juga. Jadi saya kumpulkan mereka, X1 kurang 1. Seandainya saya kalikan, pastilah lebih besar daripada 0 juga. Positif kali positif pasti positif. Ini positif kali positif pasti positif. Ngerti? Bisa? Bisa.
Nah, sekarang tinggal kita otak-atik sedikit. X1 kali X2. Terus min X1 min X2. Gitu kan? Ditambah 1. Lebih besar dari 0. Nah, yang tengah ini, seandainya Bapak kurungin, bisa nggak kamu pahami nanti ya? Gini. Kan semua bentuk yang kita tahu itu harus diarahkan ke dalam jumlah dan kali atau selisih. Ya. Nah, X1 kali X2 berapa? X1 kali X2. A tambah 20. Oke? Dikurangi X1 tambah X2. 2A. Ini 20, benar soalnya? Benar, ya. Dikurangi 2A. Ditambah 1. Haruslah lebih besar dari 0. A dikurang 2A. Minus A. 20 ditambah 1. 21. Karena A-nya masih negatif, kita kali negatif. Pertidaksamaan kalau dikali negatif, tanda pertidaksamaan itu haruslah berubah. Kali negatif. Dah? Kenapa kita harus kali negatif? Biar A-nya itu positif, ya. A minus 21, tandanya berubah. Berarti A-nya berapa? Lebih kecil dari 21. Bisa diikuti? Nah, sekarang diskriminannya bagaimana? Diskriminannya. Ada kemungkinan kembar nggak akarnya? Ada. Misalnya X1-nya 5, X2-nya juga 5. Yang penting dia memenuhi syarat ini. Ada kemungkinan kembar, tetapi tidak ada kemungkinan dia imajiner, kan gitu kan? Maka yang bisa disimpulkan, diskriminannya nanti haruslah lebih besar sama dengan 0. Karena ada kemungkinan X1 dan X2 sama. Ngerti? Bisa ya? Nah, sekarang tinggal kita otak-atik. B kuadrat min 2A kuadrat kurang 4AC. Biar kamu jangan kau bolak-balik A besar A kecil, ya, maka kau bikin A kuadrat kurang 4AC. Lebih besar sama dengan 0. A kuadrat, B kuadrat maksud saya, B kuadrat. B kuadrat berarti min 2A kecil kuadrat dikurangi 4 dari A-nya. 1, C-nya A tambah 20 lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan, ini menjadi 4A itu kuadrat. A tambah 20. A tambah 20. Oke, di sini ya, 20. Sip, kasih. Nah, gitu kan? 4A kuadrat dikurangi 4AC. 4A min 4 kali 20. Minus, biasanya sih begini caranya. Kalau dia kelipatan 4, dibiarkan aja dulu. Biar nanti dia gampang. Oke? Coret semuanya 4-nya. A kuadrat minus A minus 20 lebih besar dari 0. Oke? Bagi 4 semua, ya. Bagi 4. Oke? Kita faktorin. A minus 5, A tambah 4 lebih besar dari 0, sama dengan 0. A-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 4. Kita buatlah garis bilangan. Sama kayak yang tadi, karena ini kan pembuat nolnya ada 2. Jadi khusus yang ini, bikin aja kecil. Ini min 4 tadi. Min 4. Karena dia sama dengan, kalau yang tadi kan tidak ada sama dengannya, maka min 4-nya boleh. Bulat isi. 5 juga boleh. Bulat isi. Tandanya apa? Positif, negatif, positif. Yang diambil sementara ini, yang positif dulu. Nah, setelah dapat ini, 3 buah ini, kita gabungkan menjadi satu bagian yang besar. Oke? Nah, kita bikin yang pertama, dia harus lebih besar dari 1. Ke kanan. Dah?
Kemudian yang ini, dia harus lebih kecil daripada 21. Ke kiri. Udah? Kemudian, yang satu, min 4. Min 4 itu di sini ya, min 4. Tetapi dia harus ikut. Katanya ke kiri. Udah? Nah, kemudian 5. 5 itu kan di sini. 5. Ke kanan. Yang ini tadi. Bisa diikutin? Ini tadi masih lanjut ke sana. Nah, yang palangnya atau daerahnya paling banyak yang kena arsir 3 kali, itulah yang menjadi solusinya. Di antara mereka ini, yang paling banyak itu yang mana? Ini ya. 3 kali kan? Nah, 5-nya ikut. 5 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil daripada 21. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Ada nggak di situ? Ngerti ceritanya? Halo? Nah, mungkin yang tengah ini tadi triknya sedikit. Yang ini kan agak umum ya. Nah, yang ini tadi. Kita pindahkan dia ke kiri. Biar ini pasti positif, positif. Gitu ya. Oke? Pak, maaf, Pak mau tanya. Ya. Yang mana, Nak? Coba. Nentuin diskriminannya sama dengan atau lebih besar aja itu dari mananya sih, Pak? Nah, diskriminannya ini tadi kenapa sama dengan? Karena ada kemungkinan X1 dan X2 kembar. Kalau dia kembar, dia sama dengan 0. Iya. Kalau dia berbeda, lebih besar dari 0. Dari 0. Kalau yang tadi, Karena Pak, dia... yang sebelumnya, kan tadi yang sebelumnya kan karena dikasih tahu X1 tidak sama dengan X2 di soalnya. Coba lihat tadi soal berapa itu kita bahas. Nomor 2. Nomor 2. Supaya kedua akarnya real dan berbeda. Dan positif. Jadi X1 tidak sama dengan X2. Dua akar beda ya? Iya, dua akar yang berbeda itu lebih besar dari 0. Sementara yang di sini hanya positif aja dikasih tahu, lebih besar dari 1, lebih besar dari 1. Ada kemungkinan dia kembar, makanya diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Ngerti? Oke, Pak. Ada lagi? Kalau ada yang kurang jelas, beritahu ya. Mungkin pertanyaanmu juga membantu yang lain, oke? Kalau nggak ada, arsipkan nanti, kau catat, dan pahami dari mana alur berpikirnya. Oke? Ini juga masih untuk anak IPS, ya. Nah, biasanya ini poin-poin topik-topik yang potensial. Oke? Saya hapus ya. Saya hapus ya. Bisa. 1, 2, 3. Ya, boleh, Pak. Sip. Nah, kita akan lihat lagi model soalnya kayak gini. Ini masih soal IPS. Nanti kalau yang IPA, kan Bapak kasih tahu. Oke? Nah, tapi tampaknya ini banyak IPS juga. Nah, Pak, nanti di UTBK soal IPS sama IPA sama nggak, Pak? kalau kuantitatifnya sama, tapi kalau TKA-nya kan beda. Ya, matematikanya juga berbeda. Oke? Ya, Pak. Nah, kita lihat dulu sebentar. Saya screening dulu soalnya. Yang berikutnya ya. Oke. Nomor 19. Udah? Lihat 19. Katanya ada suatu persamaan nomor 19. Biar yang IPS juga bisa ya. Ada 49 pangkat X minus A kali 7 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Mempunyai tepat satu akar nyata.
mempunyai tepat satu akar nyata. Nah, kalau tadi saya bilang akar nyata itu hanya satu atau tunggal, itu adalah akar kembar. Jadi ini tepat satu akar nyata. Kembar. Akarnya kembar. Oke? Akar kembar itu artinya apa? Diskriminannya nanti sama dengan 0. X1 sama dengan X2. Bisa diikutin? Nah, sekarang kita lihat. Sepanjang bentuk eksponen, bentuk trigonometri, apapun itu nanti, kalau perbandingan pangkatnya 2:1, dia akan mengarahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Ini 7 pangkat X. 49 itu adalah 7 pangkat 2. Ini kan sama aja dengan 7 pangkat 2 dipangkatkan X. Gitu kan? Atau sama aja dengan 7 pangkat 2X. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Minus A kali 7 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kita punya kayak gini, itu kan bisa kita misalkan sebagai P. Dah? Ini kita misal, ya. Misal 7 pangkat X sama dengan P. Berarti 7 pangkat 2X itu adalah P kuadrat. Sampai sini bisa? Kalau ini kita kuadratkan, ya. Jadi 7 pangkat 2X. Betul ya? Nah, ada satu pemahaman yang lain, kalau ada eksponen, ini kan eksponen ya, 7 pangkat X. Pastilah dia nanti lebih besar dari 0. Berapapun X yang kamu masukkan, dia akan selalu positif. Mau setengah, mau min 2, mau min 1, X-nya terserah. Yang penting nanti mengakibatkan nilainya ini positif. Karena 7 pangkat X, 7-nya kan positif. Jadi, P-nya itu nanti haruslah lebih besar daripada 0. Karena P-nya itu adalah eksponen. Oke? Bisa ya? Nih, alur berpikirnya. 7 pangkat X selalu lebih besar dari 0. Maka P-nya pasti lebih besar dari 0. Oke? Bisa diikutin? Nah, nilai ini nanti bisa kita tuliskan menjadi P kuadrat dikurangi AP, karena ini adalah P, ditambah A, sama dengan 0. Oke? Sekarang, karena akarnya kembar, berarti apa dong yang kita tulis? Diskriminannya sama dengan 0, karena akarnya kembar. Berarti diskriminannya sama dengan 0. Akar kembar. Atau akarnya tunggal. Kalau diskriminannya sama dengan 0, B kuadrat kurang 4AC. Jadi, minus A, ini kan koefisiennya sekarang ya, kuadrat, dikurangi 4AC, A-nya 1. Ininya 1, harus sama dengan 0. Ada yang mau ditanya dulu? Aman nggak ini ya? Bisa? Nah, Bisa. minus A, kau kuadratkan, A kuadrat dikurang 4A, harus sama dengan 0. A-nya keluar, A minus 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 4. Oke? Nah, sekarang ada yang ngasih tahu tadi. Ya, eksponennya tadi tidak boleh 0. Ya. Tidak boleh negatif. Jadi dia bilang, udah, ada syaratnya. Syarat. 7 pangkat X harus lebih besar daripada 0. Artinya, kalau misalnya saya jumlahkan dia, ya, kalau misalnya saya jumlahkan dia, atau saya kaliin ya, 7 pangkat X ditambah
7 pangkat X juga harus lebih besar dari 0. 7 pangkat X1 tambah 7 pangkat X2 itu nanti nilainya apa dong? Di sini. A per 1. Min B per A kan? Min B per A. Min A dibagi 1. Arti yang di sini adalah P1 tambah P2. P1 tambah P2. A dibagi 1. Jadi A-nya haruslah lebih besar dari 0. Oke? Karena A-nya lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0 ini tidaklah memenuhi. Yang memenuhi hanyalah yang 4. Hanya yang ini aja. Bisa diikutin? Nah, jadi jawabannya bukan 0 dan 4, bukan. A sama dengan 0 itu baru kandidat. Ya, A sama dengan 0 kandidat. Jadi penjumlahan P1 tambah P2 haruslah lebih besar dari 0 juga. P1 tambah P2 haruslah lebih besar dari 0. Karena P1-nya 7 pangkat X1, P2-nya 7 pangkat X1. P1 tambah P2 juga positif. P1 tambah P2 tadi apa? Min B per A. Kalau misalnya saya tulis lengkap ya. Ini itu P1 ditambah P2. Harus lebih besar dari 0. Ya kan? P1 tambah P2 itu adalah min B per A. Min A dibagi 1. Jadi, A-nya harus positif. Udah? Karena A-nya harus positif, A sama dengan 0 gagal. Jadi, yang memenuhi hanya ini saja. Hanya A sama dengan 4. Jadi, jawabannya bukan B. Yang benar adalah yang A. Oke? Nah, ini udah levelnya Hobbes. Bisa? Kalau itu sudah dapat gambaran, materi terakhir persamaan kuadrat itu adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Masih kuatkah? Halo? Kuat nggak? Ada yang mau ditanya dulu ini? Makasih, Pak. Lihat. Semangat, Pak. Kalau orang umum dikiranya itu jawabannya B. Padahal jebakannya itu tadi. Penjumlahannya tadi P1 lebih besar dari 0, P2 lebih besar dari 0, kalau dijumlahkan juga harus lebih besar dari 0. Jadi A-nya harus positif. Nah, gitu. Ya. Oke? Memang ada jebakan-jebakannya begitu. Ngerti? Masih kuat ya? Kira-kira setengah jam lagi. Masih, Pak. Masih semangat, Pak. Sip. Kuat. Saya hapus ya. Biar anak IPS-nya dapat materi semua juga, oke? 1, 2, 3. Nanti yang IPA bisa saya atur lagi waktunya, biar penuntasan ini. Oke, sip ya? Nah, yang IPS-nya udah dapat gambaran, pemisalan, pengembangan jenis akar, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sebetulnya nggak sulit, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan dari 0. Nah, dia bilang begini, menyusun persamaan kuadrat baru. Ini ya. Nah, dia bilang, kalau misalnya saya punya nanti itu adalah akar-akarnya, ada suatu persamaan. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Dia bilang begini. Ini judulnya. Misalkan akar-akar alfa dan beta adalah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Adalah akar-akar dari
sebuah persamaan kuadrat? Nah, kamu diminta, maka persamaan kuadrat tersebut, adalah titik-titik. Ya, artinya apa? Kita diminta carilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta. Itu maksud soalnya. Kelewat nggak ya saya nulis? Oh, enggak. Masih pas ya. Nah, jadi, persamaan kuadrat itu apa? Dia bilang begitu. Karena dia akar alfa dan beta, maka yang kita tahu dengan mudah nanti pasti itu adalah faktornya. Benar nggak? X-nya sama dengan alfa, X-nya sama dengan beta. Sampai sini jelas? Oke? Nah, kemudian ini kita otak-atik sedikit. X kali X, dapatlah dia nanti jadi X kuadrat. Kemudian X min alfa kali X jadi min alfa X. X kali min beta X. Min alfa kali min beta plus alfa beta sama dengan 0. Ngerti? Nah, karena kita ingin membentuk persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini ada alfa X, ada beta X. Dikumpulkanlah menjadi begini. Alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Boleh nggak? Boleh nggak? Sama ya? Nah, inilah nanti bentuk persamaan kuadrat baru. Ya. Yang ini disebutlah dia nanti apa? Kan gitu ya. Nah, pasti bentuk persamaan kuadrat baru saya nanti itu adalah X kuadrat min. Sini ada X-nya, tambah sama dengan 0. Ini nanti akan disebut sebagai hasil jumlah akar, HJA. Dah? Ini disebut sebagai hasil kali akar, HKA. X kuadrat min HJAX tambah HKA sama dengan 0. Itulah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dan beta dan dibentuk secara umum ya menjadi begini. Oke? HJA hasil jumlah akar, HKA hasil kali akarnya. Oke? Ada yang mau ditanya? HJA hasil jumlah akar, HKA hasil kali akar. Amankah ini? Halo? Bisa? Aman, Pak. Nah, Pak. sekarang kita ingin lihat dulu ya. Sebelum mantap 3, kita harus tahu dulu pengantarnya. Contoh. Oke? Contoh. Contoh pengantar saya tulis. Nah, kamu dibilang begini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2 dan 3 misalnya begitu. Dan 3. Berarti dengan mudah tadi kita bisa tahu persamaan kuadrat yang baru nanti itu adalah HJA.
HJA-nya apa? Min 2 ditambah 3. Jadi nilainya adalah tuh. HKA-nya min 2 dikalikan 3. Hasilnya adalah min 6. Nah, karena bentuk kita tadi X kuadrat dikurang HJA ditambah HKA, maka kita punya X kuadrat min HJA kali X ditambah HKA. Sama dengan 0. Oke? Nah, jadi ini X kuadrat min X dikurangi 6. Sama dengan 0. Ngerti sampai sini? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ini 1. Ini positif atuh. Oh ya benar ya, min HJA. Benar ya, HJA X. Nah, kadangkala kita nggak mau repot juga istilah-istilahnya. Tapi nanti ini semakin sering latihan udah dapat gambaran. Kalau akar-akarnya min 2 dan 3, boleh juga kamu bikin cara yang kedua, manual. Dah? X tambah 2, X kurang 3. Karena pembuat nolnya haruslah min 2 dan 3. Ini X kuadrat minus X min 6 sama dengan 0. Inilah faktornya. Persamaan kuadratnya. Ngerti? Ya, yang tadi ini diperumum. Oke? Kalau itu sudah bisa, jangan kemana-mana dulu. Nah, idenya tadi HJA, min HJA ditambah HKA ya. Nah, sekarang ada yang lain dibikin. Nah, ini Kak soalnya. Itu tadi kan namanya contoh pengantar. Contoh pengantar 1. Sekarang ada contoh pengantar yang kedua. Nah, inilah yang hot. Oke? Ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu X kuadrat ditambah X kuadrat minus 6X ditambah 5 sama dengan 0. Akar-akarnya katanya X1 dan X2. Dah? Kamu diminta buatlah persamaan kuadrat baru. Buatlah persamaan kuadrat baru. Disingkat ya, persamaan kuadrat baru ini PKB. Yang akar-akarnya katanya itu adalah ini. 2X1 tambah 1 dan 2X2 tambah 1. Oke? Artinya apa? Inilah akar-akar yang baru nanti. Akar-akarnya ini. Yang awal itu X1 tambah X2. Maka kalau begitu, ini nanti akan efektif. Ya, hasil jumlah akar dan hasil kali akar yang baru. Karena rencana kita ingin membuat akar-akarnya ini, 2X1 tambah 1, dan 2X2 tambah 1, maka kita bikin HJA-nya. Hasil jumlah akar yang saya rencanakan, itu haruslah kita tulis menjadi apa? 2X1 tambah 1, karena akar-akar yang barunya ini kan, ditambah 2X2 tambah 1. Oke? Nah, dari sini saya dapatkan 2X1 tambah 2X2 itu dikumpulkan, didekatkan. Bisa? 2X1 tambah 2X2 ditambah 2. Bisa ya? Nah, X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat awal, kita punya berapa? 6. Min B per A. Min B per A. Min 6 dibagi 1. Jadi 6 ditambah 2. Jadi akarnya itu nanti, hasil jumlah akarnya adalah 14. Bisa? Kemudian HKA. HKA target kita yang baru.
hasil kali akar yang baru. Yang awalnya tadi itu adalah 2x1 tambah 1 dikalikan 2x2 ditambah 1. Gitu. Kita kali-kali manual. Kaliin. 2x1 kali 2x2. 4x1 kali x2. Oke? 2x1 kali 1. Tulis. 2x1. 2x2. 1 kali 1, 1. Ini kita kumpulkan x1 kali x2 ditambah 2 kali x1 tambah x2 ditambah 1. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. X1 kali x2 dari persamaan kuadrat awal 5. X1 tambah x2 dari yang awal 6 ditambah 1. Ya kan? Nah, tinggal kita hitung. Tinggal kita hitung ya. Berapa tuh? 20 ditambah berapa? 12. Oh, 12. ini biar angkanya bagus ya. Kalau yang ini kan gampang ya, X-2, X-3 gitu aja ya. Nah, biar kita ini kita ganti. Nah, gitu. Oke? Nah, ditambah 12 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah min 7. Kalau kita mencari faktornya ini kan repot kita ya. Dijumlahkan 6, min 6 dikalikan min 5. Ada nggak? Jadi kalikan min 5. Min 5 dengan min 1 gagal. Ya kan? Nggak ada. Ya. Jadi ini min 5 bikin. Kenapa? Karena kalau difaktorkan dia nanti harus pakai rumus ABC. Jadi kita akan punya persamaan kuadrat baru. Ya. Persamaan kuadrat yang baru. Tadi apa itu? X kuadrat min HJA. Untuk awal-awal mungkin masih bisa ditulis dulu biar ingat. Nanti kalau udah mulai terbiasa, nggak ditulis lagi. HKA sama dengan 0. Oke? Nah, kalau begitu, kita bisa dapatkan X kuadrat min HJA. HJA kita tadi 14. Min 14X ditambah HKA. HKA-nya adalah min 7. Sama dengan 0. Oke? Ada yang mau ditanya? Boleh berkabar. Ayo coba. Yang mana mau ditanya? Ayo. Halo. Aman nggak? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Bisa. Nah. Ada yang mau ditanya lagi? Halo? Nah, Pak, kalau itu ya, gimana? kalau persamaan kuadrat barunya teh berarti nggak akan yang koefisien X kuadratnya lebih dari 1 gitu kan? Yang ini? Nah, maksudnya soal-soal bikin persamaan kuadrat baru. Kan di X kuadratnya nggak ada koefisien. Nggak usah. Tapi mungkin aja kalau dia pecahan. Akar-akarnya pecahan. Jadi dikali biar dia jangan hancur, dikali. Ya. Oh iya, ngerti. Nah, bisa? Contoh ya. Contoh. Biar kita bikin. Contoh. Nih. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min berapa kita bikinnya? Min 2/3 dan 3. Gitu kan? Nah, HKA-nya berapa ini HKA-nya? Hasil jumlah akarnya. HKA min 2/3 ditambah 3. Berarti nilainya berapa? 7/3. HJA itu, Pak. Oh, HJA ya. HJA, hasil jumlah akar. HKA-nya berapa? HKA-nya. Dikaliin. Min 2/3 kali 3. Min 2. Gitu kan?
Dari sini nanti kan kita punya ini kan bentuknya. Berarti persamaan kuadrat baru nilainya adalah X kuadrat min HJA minus 7/3X ditambah HKA min 2. Karena dia masih pecahan dikali 3. Boleh-boleh aja. Minus 6. Oke? Oh iya Pak. Jadi Ngerti, Pak. nggak harus selalu depannya 1. Tergantung soalnya. Tapi konsepnya sama. X kuadrat min HJA X tambah HKA. Oke? Nah, idenya begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Aman nggak ya? Nah, kalau nggak ada, kita akan masuk ke soal-soal mantap 3. Kita udah membahas 6 soal. Ya. Materi persamaan kuadrat sudah selesai urusannya. Tinggal kemampuan memanipulasinya. Oke? Nah, kadangkala soalnya persamaan kuadrat tiba-tiba jadi kederet. Kadangkala soalnya persamaan kuadrat tiba-tiba jadi ke pertidaksamaan. Ya, untuk yang IPA kadang-kadang ke trigonometri. Oke? Nah, ini tadi baru pengantar. Nah, saya akan bikin soal yang model HOTS. Kalau udah, boleh kamu screenshot. Oke? Masih kuat ya? Kan masih 21.57. Kira-kira 10 menit lagi deh. Oke? 10 menit lagi. Oke, Pak. Saya hapus ya. 1, 2, 3. Nah, yang penting kamu nanti kan dasarnya sudah ada ini. Terus nanti pas liburan, cicillah soal-soal asli, soal-soal aktual ya. Yang di modul, yang di buku-buku suplemen itu mungkin ya bisa kamu latih. Jadi nggak blank lagi ketika membaca soal itu kan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal HOTS ya, tetapi konsepnya sama. Nah, kamu diminta dibilangnya begini. Contoh soal HOTS. Nih. Ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Memiliki akar-akar P dan Q. P dan Q. Gitu ya. Nah, kamu diminta tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya katanya itu adalah P kuadrat tambah 2P tambah 1 dan Q kuadrat ditambah 2Q tambah 4 adalah berapa? Ngerti? Ya? Jadi Nggak blur. jangan-jangan low lagi ya. Sabar. Oh, bener ya? Enggak kok. Tunggu ya. Kadangkala tunggu. Udah kembali dia tadi. Kenapa ya? Udah ya? Udah, Pak. Udah Pak. Nah, gini, oke? Ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah 3. Memiliki akar-akar P dan Q. Blur lagi. Saya agak jauh ke dia. Enggak, Pak. Enggak blur. Ya, tentukanlah persamaan kuadrat
persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P kuadrat tambah 2P dan Q kuadrat tambah 2Q tambah 4. Oke? Nah, kalau kita langsung terburu-buru membuat HJA dan HKA gitu, tiba-tiba langsung kita bikin begini, HJA, X1-nya ini. Kan gitu kan? Semangat lah misalnya. Mungkin ini masih bisa ya, P kuadrat tambah Q kuadrat, gitu kan? Terus 2Q tambah 2P, ini masih bisa. Terus tambah 1 tambah 4, tambah 5. Ini mungkin masih bisa di otak-atik. Tapi pas HKA-nya, sudah mulai hancur angkanya. Benar nggak? Udah mulai putus asa. Kan gitu kan? Gimana mengalihkan 3 unsur di kiri, 3 unsur di kanan? Berarti ada 9 perkalian, kan gitu? Ya kan? Benar nggak? Kan hancur ini nanti angkanya. P kuadrat, Q kuadrat, P kuadrat kali 2Q, 2P, kuadrat Q, dan seterusnya. Repot lah, ada 9 kali kan gitu kan? Kayak kamu awal-awal dulu, yang X pangkat 8 kurang X pangkat X2 pangkat 8. Kamu ada yang hitung-hitung manual kan gitu kan? Berarti bukan kayak gini caranya. Ada caranya. Kembali ke pengetahuan dasar yang kemarin. Akar itu artinya apa? Pembuat nol. Yang mengakibatkan pernyataan itu benar. Kalau misalnya akar-akarnya P dan Q, berarti seandainya kita substitusi, kalau kita jawab, seandainya kalau kita substitusi X kuadrat ditambah 2X tambah 3 sama dengan 0, akar-akarnya adalah P dan Q, artinya apa? Kalau saya substitusi X-nya P, saya substitusi X-nya Q, dia harus benar. Saya langsung tahu dari pengalaman bahwa P kuadrat tambah 2P, oh punya pola. Sama polanya. Berarti dia pinginnya ini dulu yang kamu lakukan. X-nya P. Saya substitusi. Udah? Saya substitusi. Dapat apa? P kuadrat ditambah 2P tambah 3 sama dengan 0. Berarti P kuadrat ditambah 2P-nya berapa? Min 3. Sekarang saya substitusi lagi. X-nya berapa? Yang satu lagi. X-nya adalah Q. Saya substitusi ke persamaan. Q kuadrat, ini ya, tambah 2Q, tambah 3 sama dengan 0. Q kuadrat ditambah 2Q sama dengan min 3, sama. Karena yang diminta itu adalah P kuadrat tambah 2P tambah 1, ini saya tambahin 1, gitu. Ngerti? Saya tambahin 1 ini, jadi min 2. Ini saya tambahin 1. Udah? Jangan tambah 1, sesuai permintaan dia. Tambah 4 ya. Tambah 4. Kalau ditambahin 4, berarti berapa? 1 ya? Oke? Bisa diikutin? Nah, yang inilah akarnya nanti. Akar yang pertama, akar yang kedua. Kalau begitu, HJA-nya itu adalah min 2 tambah 1 sama dengan min 1. HKA-nya min 2 dikalikan 1. Min 2. Dengan begitu, kita bisa simpulkan persamaan kuadrat baru kita itu adalah X kuadrat min hasil jumlah akar X ditambah hasil kali akar. Tinggal kita hitung HJA. HJA-nya tadi berapa itu? Min 1. X kuadrat tambah X, karena HJA-nya kan min 1. Ditambah HKA-nya min 2, sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat barunya. Oke? Amankah? Keren nggak itu soalnya? Keren kan? Keren, Pak. Bisa diikutin? Mantap. Jadi makna akar itu harus tetap kita ingat. Pembuat 0 yang membuat pernyataan itu benar. Kalau X-nya sama dengan P, dapat hasilnya.
baru kita bikin HJA dan HKA. Oke? Coba. Nah, materinya sudah selesai. Ini ya, saya akan atur lagi waktu untuk siapa ya? Mungkin IPS atau IPA dibagi 2 tempat ya, dibagi 2 kasus ya, dibagi 2 pertemuan ya. Karena berbeda. Oke? Nah, itu dulu untuk pertemuan persamaan kuadrat. Ya, sisanya masih ada yang lintas topik, ada yang deret, ada yang lintas topik. Oke? Ya, kalau anak IPA mungkin masih kuat-kuat aja. Oke, saya tunggu ya. Hasil tambah 2P. Baik, saya kira itu aja dulu mantap 3-nya untuk persamaan kuadrat. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang sisanya, yang IPA sama yang IPS. Mungkin akan saya bagi sesi ya. Selanjutnya itu adalah fungsi kuadrat. Kuat nggak kalau Senin malam ya? Kuat nggak kamu? Kuat, Pak. Kuat ya. Oke deh. Sampai ketemu hari Senin malam ya. Gunakan waktunya karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Oke? Dasar-dasarnya ini semuanya. Persamaan kuadrat kamu udah ngerti. Setelah persamaan kuadrat, kita nanti fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat 1, fungsi kuadrat 2. Setelah itu udah bisa, pertidaksamaan. Ya, ketika 3 topik itu udah mulai mantap, yang lain itu biasanya udah lebih mantap. Oke? Sampai ketemu. Semangat selalu. Selamat malam. Ya, Malam, tepuk Pak. tangan dong buat kita. Pak. Makasih Tepuk banyak, tangan Pak. buat kita ya. Coba. Ya, semangat selalu belajarnya. Sampai ketemu kembali. Bapak tutup. Selamat selamat malam. Oke ya, thank you.